Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara calon Presiden Prabowo Subianto siang tadi menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Ini adalah pertemuan perdana Prabowo dan SBY usai pemilihan Presiden 14 Februari 2024. Prabowo disambut langsung Susilo Bambang Yudhoyono di Museum SBY Ani bersama kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono serta menantu SBY. Pertemuan digelar secara tertutup. Pertemuan berlangsung singkat kurang dari 1 jam. Prabowo bilang dirinya datang ke Pacitan untuk mengucapkan terima kasih kepada SBY dan keluarganya yang telah mendukung secara luar biasa Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras, jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah salah satu isi pertemuan tertutup Prabowo dengan SBY adalah berupa ajakan Prabowo ke AHY untuk masuk kabinet Prabowo Gibran. Kata AHY, pertemuan kedua tokoh bangsa ini murni silaturahmi. Ajakan menteri Pak untuk membantu kabinet Pak, untuk membantu kabinetnya. Kita tidak membicarakan itu sama sekali, karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik, bahwa pada akhirnya semua ingin mendedikasikan dirinya, waktu, pikiran, tenaganya untuk Indonesia semakin baik. Tak hanya bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini Prabowo juga bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV disebutkan bahwa Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan selamat terhadap hasil hitung cepat yang menempatkan Prabowo di posisi teratas Pilpres 2024. Ia juga meminta Prabowo tak melupakan warga Jatim yang telah mendukungnya. Soal pertemuan Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kita akan bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Suko Widodo. Selamat sore Pak Suko, sehat selalu. Sore Pak Nilo, sehat walafiat. Baik, Pak Suko, kalau Anda melihat pertemuan antara Prabowo dengan SBY hari ini orang pertama ini yang ditemui oleh oleh Prabowo ini adalah Pak SBY. Apa yang Anda baca dari ini? Ya, pertama kalau dengan Pak Jokowi kan tiap hari ketemu mungkin ya. Okay. Tapi dalam teman kita tentu biasanya seorang pimpinan itu yang menggantikan baru itu akan menemui tokoh-tokoh yang pernah menjabat. Mana Pak SBY kan pernah pertama menjadi Presiden RI, kedua juga partainya mendukung beliau, dan ketiga saya kira memang mencari partai secara konsisten mendukung Pak Prabowo, dan Demokrat telah menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung pasangan nomor 2 ini untuk memenangkan pemilu 2024 ini.
Tapi kalau Anda lihat, kalau tadi disampaikan kan ini untuk berterima kasih, silaturahmi begitu, itu saja kira-kira atau jangan-jangan sudah membahas masalah kabinet? Saya kira terlalu dini untuk melihat itu, Mbak Nilo, tetapi apa ya, pesan-pesan itu pastilah tersurat karena sepanjang kita ketahui di dalam apa ya, track record pembicaraan, saya kira adalah setiap sumbangan dari partai politik kan pasti akan mendapat kompensasi ya. Apakah nanti jabatan itu saja menjadi bagian, karena begitulah koalisi itu lazim karena akan pasti berbagi kekuasaan. Dan saya kira pertemuan ini lebih banyak pada menunjukkan sebagai bentuk apa ya kebersamaan, solidaritas itu. Lebih banyak pada posisi itu. Itu membangun silaturahmi untuk menguatkan, mensolidkan, karena kan pasti bisa diduga akan di hari-hari berikutnya akan ada tekanan yang terus tidak akan berhenti nantinya. Oke, jadi menguatkan hubungan begitu ya Pak Suko ya antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Tapi begini, selain bertemu dengan Pak SBY hari ini di Jawa Timur, di Jakarta, Pak Prabowo juga bertemu dengan Bu Khofifah, mantan Gubernur Jawa Timur. Kalau Anda baca ini pertemuan ini apakah karena mungkin memang suaranya Prabowo itu kan besar sekali di Jawa Timur? Ya, memang di Jawa Timur yang dianggap battleground beberapa waktu lalu menunjukkan angka yang apa ya sangat jauh ya, sekitar 65% terus mungkin paling besar ya dukungan semacam itu. Nah, saya kira Pak Bu Khofifah selaku mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat pastilah dan mendukung, pasti juga akan menitipkan sesuatu agar sebagaimana yang disampaikan agar tidak melupakan apa yang diikhtiarkan selama ini terhadap pasangan nomor 2 ini. Pak Suko, kalau tadi kan ada ucapan terima kasih, kalau tadi Pak Prabowo menyebut bahwa jasa yang begitu besar yang dilakukan oleh Pak SBY, begitu Bu Khofifah juga tadi ada bahasa soal menitipkan agar tidak lupa dengan warga Jawa Timur. Anda membaca dua tokoh ini bisa saja masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo? Agak terlalu dini untuk melihat itu, meskipun bukan tidak mungkin hal itu. Lebih banyak menurut saya pada mensolidkan, menguatkan agar yang dicapai itu tetap terjaga. Jadi dalam hari-hari ini kan kita tahu bahwa itu belum selesai, pastilah semacam menunjukkan bahwa saya berada di Anda dan kita bersama-sama, lebih banyak pada bangunan solidaritas menurut saya. Oke, kenapa harus menguatkan kesolidan itu? Apa yang mungkin terjadi Anda baca? Yang saya kira pertanyaan ini memang cerdas banget. Jadi kita menangkap bahwa pemilu kali ini kan pemilu yang dianggap sebagai pemilu yang penuh dengan dengan luka-luka ya. Kita tahu sisa-sisa bukan hanya masalah misalnya tuduhan kecurangan, tetapi proses sebelumnya misalnya dari MK kemudian kekuasaan yang dilakukan itu kan tentu saja kan masih belum selesai menurut saya. Jadi ini masih mungkin berpotensi untuk terus ada goyangan-goyangan itu. Oke, Pak Suko, kalau Anda melihat peran dari misalnya SBY dari Partai Demokrat lah, kemudian Bu Khofifah, yang kemudian Bu Khofifah sendiri masuk kan di akhir-akhir ya ke tim kampanye Prabowo Gibran ini. Pak SBY Demokrat juga sebenarnya adalah partai terakhir juga yang masuk. Peran mereka seberapa besar memenangkan Pak Prabowo Gibran di Jawa Timur? Ya, memang kalau kita mempelajari perolehan legislatif dan presiden ini kan tidak signifikan. Angka ini melampaui jadi ada perbedaan antara mereka milik legislatif dan pilihan pada gubernur. Nah ini kan yang diandalkan adalah yang disebut dengan teori jaringan kekuasaan. Nah orang-orang seperti Pak SBY, kemudian Bu Khofifah yang bukan orang partai, tentu akan dipastikan memiliki peran yang besar di dalam peraup suara itu. Oke, ini besar karena memang dua tokoh itu atau karena Jokowi efeknya Pak terakhir? Ya, saya kira saya lebih menyukai mungkin relasi kekuasaan ya, karena tidak mungkin Pak Jokowi langsung ke bawah, tetapi dari kekuasaan tokoh-tokoh, karena setiap daerah pasti beda ya, dan Jawa Timur mungkin
karena Bu Kofa juga sebagai ketua muslimat, Pak SBY di kawasan Jawa Timur Barat cukup menjadi orang yang berpengaruh juga secara kultural. Nah itu yang saya kira lebih berelasi dengan hasil ini. Oke, baik Pak Suko Widodo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Suko.